Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pendidikan anak usia dini merupakan tahap awal, fondasi sekaligus pendidikan yang paling dasar bagi anak untuk menentukan perkembangan di masa selanjutnya. Pendidikan ini juga seringkali diartikan sebagai usaha manusia untuk membentuk kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dan norma di masyarakat dan kebudayaan. Hal ini mencakup sebuah permainan di mana bermain merupakan dunia anak. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai meningkatkan kemampuan motorik halus dan kognitif anak melalui puzzle geometri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama adalah saya sendiri, yakni Siti Umi Hasanah dengan NIM 1807016040. Yang kedua ada Lailatun Nurul Hidayah dengan NIM 1807016054. Kemudian yang ketiga ada Ihsanti Eka Putri dengan NIM 1807016094. Dan yang keempat ada Vivi Arumsari dengan NIM 1807016147. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama yakni pendahuluan. Bermain menjadi hak setiap anak. Melalui bermain, anak dapat mengambil berbagai manfaat bagi perkembangan aspek fisik, motorik, kecerdasan, dan sosial emosional. Contohnya, ketika anak sedang bermain balok-balok, anak mempelajari berbagai bentuk geometris, mengetahui namanya, mengenali bentuknya, kemudian warna, belajar berkonsentrasi, dan menekuni tugasnya. Metode pelajaran dapat menjadi salah satu faktor pemicu yang berperan langsung dalam pengoptimalan perkembangan anak. Selain itu, dapat juga dibantu oleh seorang guru dengan daya dukung alat peraga atau media yang dapat menarik minat dan motivasi belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan tema yang akan kami angkat, yakni tentang meningkatkan kemampuan motorik halus dan kognitif anak melalui puzzle geometri. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya Lailatun Nurul Hidayah akan menjelaskan tentang kajian teori. Jadi dalam penelitian kita terdapat beberapa kajian teori yang menyangkut materi yang kita bahas. Yang pertama yaitu ada bermain. Bermain merupakan cara yang paling berharga bagi anak. Dengan melakukan bermain, anak akan menggunakan sensor motorik atau fungsionalnya. Itu merupakan definisi menurut Wong pada tahun 2009. Kemudian permainan puzzle. Puzzle merupakan media yang sederhana yang dimainkan dengan cara bongkar pasang. Menurut Padmonodewo pada tahun 2015. Selanjutnya yaitu motorik halus. Motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan pergerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan otot. Susilo Ningrum pada tahun 2013. Yang terakhir yaitu kognitif. Kognitif menurut Jean Piaget ini merupakan cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuannya, tetapi juga karena berbeda secara kualitatif. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bermain. Yang pertama ada peranan lingkungan. Dengan bermain, anak-anak akan belajar. Oleh karena itu, lingkungan yang positif atau mendukung akan cenderung membantu meningkatkan kemampuan anak dalam berkembang. Kemudian, keterlibatan orang dewasa.
Orang dewasa atau bisa kita sebut dengan orang tua juga berpengaruh dalam perkembangan anak. Dengan pengetahuan yang dimiliki orang tua, itu sangat bermanfaat dalam memberikan stimulasi kepada anak. Kemudian yang terakhir ada budaya. Pendidikan itu merupakan suatu proses budaya untuk meningkatkan hakikat dan martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang kehidupan. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian eksperimen. Menurut Hadi, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan format deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringankan kondisi yang beragam dan situasi sebagai variabel yang menjadi objek penelitian. Untuk objek dalam penelitian ini yaitu kami akan mengambil 2 anak yang masih duduk di bangku SD atau TK dan subjek bersedia terlibat dalam penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi sendiri adalah suatu metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Rancangan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti akan mengambil subjek berdasarkan kriteria dengan melakukan observasi sebelumnya. Untuk prosedur penelitian kali ini yang pertama yaitu peneliti akan menyiapkan alat permainan yang akan diuji cobakan. Yang kedua, peneliti akan melakukan observasi kepada subjek yang akan diteliti. Yang ketiga, peneliti akan melakukan percobaan permainan kepada subjek. Yang keempat, setelah berhasil mempraktikkan alat permainan kepada subjek, peneliti akan menganalisa dengan mengolah data observasi selama permainan berlangsung. Yang terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap subjek yang telah melakukan permainan dan juga evaluasi alat permainan yang telah dibuat. Baik, pada slide ini saya akan memberikan penjelasan tentang hasil dari penelitian ini. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa bermain puzzle geometri dapat meningkatkan perkembangan motorik halus pada anak. Selain dapat mengenal bentuk-bentuk, anak juga dapat sekaligus belajar warna. Menggambar geometri juga dapat memicu kreatif anak untuk mengekspresikan perasaannya dan mengasah serta mengembangkan kemampuan motorik halus. Dengan puzzle dan bermain geometri, kognitif anak dapat berkembang dengan baik. Selain mengenal warna dan bentuk, anak juga dapat lebih kreatif. Lalu yang terakhir adalah pembahasan. Berdasarkan data penelitian ini, subjek 1 AA mengalami peningkatan dalam kemampuan motorik halus. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek dapat menulis namanya sendiri tanpa dibantu. Untuk subjek 2, RN yang pada awalnya belum dapat menuliskan nama dan memegang pensil dengan benar, setelah 2 kali pertemuan mengalami peningkatan seperti sudah dapat memegang pensil dengan benar dan dapat menuliskan beberapa huruf tanpa dibantu. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami dan berikut adalah dokumentasi penelitian dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.